Assalamualaikum, selamat pagi. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Silakan ketua kelas bisa memimpin doanya terlebih dahulu. Kita pada dulu siap doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya absen terlebih dahulu ya. Ya, saya mengetahui kehadiran teman-teman semuanya. Mas Ahmad Faizal, oke. Mbak Aisyah, Mbak Maulin, Mbak Amelia, Mas Ananda Royan, oke. Mas Ananda Royan, Mas Ayu, Mbak Ayu Wulandari, Mbak Dwi Ayu, Mas Fahmi Musaki, Mas Harun Safi'i, oke. Mbak Ika Nurasana, Mas Jo, Mas Kana, Mbak Nur Aprilia, Muhammad Ali Nur Fahmi, Mbak Rahma Zulfa, Mbak Rosyana Sakia Putri. Hadir semua ya? Gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Silahkan bisa berdiri semuanya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Padamu negeri ini berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Terima kasih, bisa duduk teman-teman. Oke, ada yang tahu hari ini mau kita belajar apa? Tidak. Belum, oke. Hari ini kita akan belajar yang namanya topologi jaringan, ya. Dimana topologi jaringan ini pada pertemuan sebelumnya teman-teman sudah mendapatkan ya waktu pas penjelasan MapMapping, betul ya? Oke. Hari ini kita akan membahas lebih jauh lagi apa itu topologi jaringan dan bagaimana penerapannya. Oke ya. Nah, bisa lihat gambar di atas atau gambar di proyektor. Kabelnya sangat semrawut ya. Iya, dan tidak tertata dengan sangat rapi. Nah, ini juga sama. Ada di ruang server, kabelnya sangat tidak rapi. Mungkin instalasinya begitu kurang baik sehingga penataan kabelnya juga kurang baik. Ya.
Pertanyaannya, pernahkah teman-teman berpikir bagaimana sih caranya untuk bisa menghubungkan jaringan komputer? Ada yang tahu? Ya, gimana Mas? Tinggal dihubungin aja Pak pakai kabel. Oke, tinggal dihubungin aja pakai kabel. Oke, jadi kalau untuk jaringan itu ada dua ya, bisa pakai kabel dan bisa nirkabel. Kalau yang tadi berdasarkan gambar adalah pakai kabel. Oke, thank you ya Mas ya. Oke, selanjutnya kalian berada di mana ini? Di lab komputer. Di lab komputer suasananya gimana? Rapi? Nyaman? Oke. Lalu mengapa sih tata letak kabel jaringan di sekolah terlihat rapi, tidak berantakan? Ada yang tahu? Ya, kenapa Mas? Oke, sudah ada metodenya. Betul. Jadi semua yang tersusun di lab, khususnya instalasi jaringan komputer, sudah ada metodenya. Metodenya adalah topologi jaringan komputer. Ya. Perlu kalian ketahui, nanti ke depannya mungkin ada salah satu dari kalian nih yang menjadi network administrator atau seorang network administrasi jaringan. Hal ini sangat penting sekali sebagai landasan dasar agar kalian mengetahui apa aja yang harus dipersiapkan sebelum kalian melakukan instalasi jaringan. Oke, paham ya? Oke, tujuan pembelajaran kita ada 5 tujuan. Yang pertama adalah mengidentifikasi berbagai macam topologi jaringan. Ya, jadi kita harus bisa nih mengidentifikasi topologi jaringan yang ada 6. Selanjutnya, di masing-masing jaringan itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Teman-teman juga harus bisa menjelaskannya. Oke. Lalu setelah teman-teman mengetahui nih topologi jaringan, selanjutnya teman-teman adalah merancang skema topologi dalam bentuk simulasi pada Cisco Packet Tracer. Paham ya? Nanti selanjutnya setelah teman-teman bisa merancang skemanya, selanjutnya adalah mengimplementasi di Cisco Packet Tracer karena kita masih simulasi. Selanjutnya yang terakhir adalah melakukan refleksi. Teman-teman dapat apa nih selama pembelajaran kurang lebih dalam 90 menit atau 2 CP. Oke ya. Jadi hari ini kita akan belajar topologi dan akan belajar yang namanya Cisco. Oke. Nah, coba lihat di depan. Perbandingannya yang tadi terlihat berantakan. Kalau yang depan terlihat rapi. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita breaking dulu ya, biar teman-teman tambah semangat. Seperti biasa, selamat pagi. Lalu semangat pagi, SMK, dan SMK Asrindo. Kita coba ya. Oke, yang keras. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK Asrindo. Ayo belajar, kita itu keren, sekolahku masa. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, di gambar di depan itu ada gambaran topologi yang lebih rapi, di mana ada 3 laptop dan 3 PC, ada server dan ada sebuah router. Kamu bayangkan bagaimana kalau kita tidak memiliki ilmu atau pengetahuan untuk menata ini semua? Terlihat berantakan. Nah, jadi topologi ini penting sebagai landasan kalian untuk melanjutkan tahap instalasi jaringan. Oke. Selanjutnya, apa itu topologi jaringan? Ya, Mbak Amel. Topologi jaringan adalah struktur atau cara bagaimana perangkat dalam suatu jaringan komputer terhubung satu sama lain. Oke, betul Mbak Amel. Tepuk tangan dong untuk Mbak Amel. Oke, jadi yang disebut topologi jaringan adalah struktur ataupun cara untuk menghubungkan di jaringan satu sama yang lain. Nah, struktur atau cara atau pola bagaimana perangkat dalam suatu jaringan komputer terhubung satu sama yang lain. Tadi ada 3 PC, 3 laptop, 1 router, dan 1 PC server terhubung satu sama yang lain. Nah, caranya kita harus mengetahui yang namanya topologi jaringan terlebih dahulu. Oke. Kita ulas sedikit ya materi sebelumnya terkait jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama adalah topologi bus.
ya. Topologi bus ini tergantung atau mempengaruhi satu kabel atau kabel. Jika kabel ini mengalami gangguan atau masalah, maka seluruh koneksinya maka akan terputus. Ini adalah topologi bus. Selanjutnya yang di tengah itu adalah topologi ring. Di samping, di paling pojok atas adalah topologi star. Di paling bawah itu adalah topologi mesh. Yang sebelah sini adalah topologi tree, dan yang sampingnya adalah topologi hybrid atau gabungan satu sama lain. Ya, kemarin teman-teman sudah menjelaskan nih kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Ya, dari topologi bus sampai hybrid. Nanti pertanyaannya seperti ini. Jika seandainya saya networking atau saya administrator jaringan, ya, bekerja di sekolah, kan saya harus memikirkan nih bagaimana caranya menyusun masing-masing unit atau masing-masing perangkat untuk bisa terhubung satu sama yang lain. Oke ya. Kalau kita masih belajar, itu ada alat simulasinya. Ya, alat simulasi yang akan kita gunakan sebagai rancangan nih sebelum kita melakukan implementasi jaringan komputer. Oke, sebelumnya ada yang tahu Cisco Packet Tracer? Sudah pernah ada yang dengar? Oke mas, pernah pakai mas Cisco Packet Tracer? Oke, fungsinya untuk apa mas Cisco Packet Tracer? Membuat rancangan? Oke, membuat rancangan jaringan. Sudah pernah pakai ya mas ya di kelas 10? Oke, kita akan mengulas sedikit nih apa itu Cisco Packet Tracer. Nah, alat atau simulasi jaringan komputer yang dikembangkan oleh Cisco System. Gambarnya seperti ini. Ini adalah gambaran layout dari Cisco Packet Tracer, di mana Cisco Packet Tracer ini adalah gratis dan lebih sering digunakan untuk siswa sebagai media pembelajaran. Saya contohkan sedikit ya terkait Cisco Packet Tracer. Oke, teman-teman bisa lihat, ini adalah tampilan Cisco Packet Tracer, di mana tampilan ini yang sering digunakan adalah baris yang paling bawah, seperti ini. Yang paling pojok, ini adalah a device, kumpulan beberapa komponen komputer atau beberapa device. Ya. Lalu selanjutnya adalah switch, ini adalah perangkat jaringannya, ada router, switch, hub. Lalu ada yang pojok sebelah sini adalah kabel. Ya, karena kita hanya memakai topologi jaringan dan sifatnya sederhana, kalian bisa memilih a device, ya. Lalu pilih komputer, diangkat sebelah sini, ya. Kita coba pakai dua nih, dua komputer. Lalu kita pakainya switch, ya. Pilih switchnya satu, ditaruh di tengah, ya. Lalu kita hubungkan dengan kabel strap. Oke, seperti ini adalah salah satu contoh jaringan komputer yang bisa kita buat di Cisco Packet Tracer. Ini belum lengkap nih, karena belum ada yang namanya IP. Cara menambahkan IP atau mengkonfigurasi IP adalah teman-teman nih bisa klik PC-nya, ya. Lalu masukkan ke desktop. Lalu silakan IP konfigurasi. Silakan teman-teman untuk bisa menambahkan secara manual IP-nya. Misalkan nih 192.168.1.1. Subnet luasnya adalah 255. Selanjutnya PC 2 nih, PC yang ke desktop, IP configuration. Nanti kita masukkan IP-nya lagi 192.168.1.2. Subnet luasnya sama ya, karena ini adalah kelas C. 255.255.255.0. Oke, ini sudah jadi jaringan dalam tahap sederhana nih. Dua komputer atau lebih yang saling terhubung dan berbagi sumber
daya. Ngeceknya gimana sih Pak? Itu terhubung atau enggak? Kalau di Windows, khususnya di Cisco Packet Tracer, teman-teman bisa klik nih PC-nya, lalu masuk ke command prompt. Lalu jangan lupa nih, kita ngecek dulu IP-nya berapa. Cara ngeceknya adalah IP config. Teman-teman enter nih. Nah, ini adalah IP yang kita buat tadi, ya, yang di PC 0. IP-nya adalah 192.168.1.1, ya. Selanjutnya, saat kita mau ngecek koneksinya, kita bisa pilih ping 192.168.1.1 dulu nih. Komputer kita dulu nih, dicek. Kamu enter. Nah, kalau jawabannya adalah reply atau terjawab, maka koneksinya sudah betul. Tapi ini adalah koneksi ke PC itu sendiri. Selanjutnya ke PC yang lain atau PC lawannya. Setting 192.168.1.2. Kita coba. Ya. Terjawab yang namanya reply. Artinya sudah ada jawaban dari PC lawannya. Kita coba di PC 0. Selanjutnya kita coba di PC satunya atau PC 1. Kita lakukan IP config. Kita ping dulu ke alamat kita sendiri 192.168.1.2. Reply nih sama seperti tadi. Selanjutnya kita ping lagi. Ping 192.168.1.1. Betul. Ya, terjawab reply. Ya. Ini disebut jaringan komputer karena bisa saling terhubung. Contohnya tadi ada komunikasi data melalui ping. Ya. Coba teman-teman bayangkan kalau seandainya kita tidak belajar topologi jaringan nih. Contohnya seperti ini. Nih. Ini adalah topologi jaringan yang sifatnya luas dan sudah saya gambar beberapa topologi jaringan. Ini apa? Topologi apa? Bus, betul. Yang ini adalah topologi star. Oke. Yang ini topologi? Oke. Selanjutnya yang ini topologi? Oke. Selanjutnya ini adalah topologi? Yes. Satunya adalah hybrid. Di mana hybrid adalah campuran dari satu atau dua lebih topologi yang jadi satu. Ya. Contohnya seperti ini, topologi yang hybrid. Ini topologi apa? Enggak, yang satu ini? Star. Terus satunya? Ring. Ini jadi satu nih. Ya, bahkan atas satu lagi nih. Ini topologi apa? Bus. Ya. Di mana hybrid ini bisa menghubungkan dua atau lebih topologi yang tergabung menjadi satu. Tergantung dari penggunaan atau tata letak yang akan teman-teman pakai. Ya. Ini sangat penting sekali saat kita akan menginstalasi jaringan yang sifatnya luas atau sifatnya banyak. Contohnya seperti ini. Anggap saja ini sebuah gedung ya, gedung seperti rumah. Nah, coba teman-teman bayangkan, ini lantai 1, lantai 2, lantai 3. Kalau teman-teman tidak belajar nih masing-masing topologi, yang ada apa? Misalkan nih, teman-teman masang kabel ini ke sini, ini ke sini, ke sini terus. Sedangkan yang ketiga nggak diurus nih atau kosong, maka yang lantai 3 ini nggak ada
datanya atau nggak ada interaksinya. Beda kayak teman-teman belajar di topologi, contohnya seperti ini. Contoh teman-teman belajar topologi star deh. Teman-teman tahu nih topologi star, ada gedung, kita sebut gedung B ya. Kita dapat internet nih, misalkan di lantai 2. Ya, di lantai 2. Teman-teman di sana ada PC server. Kalau teman-teman sudah tahu nih topologi star, maka titiknya ada di lantai 2. Tinggal teman-teman sebarkan aja ke masing-masing lantai. Seperti ini. Jadi nih, maka saat teman-teman ada troubleshooting, atau mungkin teman-teman nih pengen melakukan pemindahan ke yang lain atau penambahan unit yang baru, teman-teman tahu nih, oh ya ini topologi star, ini cara kabelnya ke sini nih, ngambil datanya. Ya, jadi saat ada penambahan ataupun ada perbaikan, teman-teman tahu nih, ini kabelnya ini ke sini ke sini. Ini sangat penting sekali sebagai fondasi dasar saat teman-teman akan melakukan instalasi jaringan. Oke, selanjutnya tadi sudah saya sampaikan, seandainya nih teman-teman bekerja sebagai network administrator, ya, dimana network administrator ini di sekolah memiliki 20 unit komputer untuk lab dan 4 unit komputer untuk guru dan 1 unit komputer untuk ruang kepala sekolah. Silakan teman-teman untuk bisa memetakan topologi apa nih yang sesuai untuk penggunaan dalam studi kasus tersebut. Ini saya akan bagikan job sheet sama LKPD-nya ya, biar teman-teman bisa mengerjakan berdiskusi. Ini sudah dibentuk kelompoknya ya? Sudah. Nanti di LKPD ini saya jelaskan bagaimana cara penggunaannya. Ini saya bagi dulu ya. Oke, teman-teman, kebetulan untuk LKPD-nya itu tersedia di Google Sheet saya. Saya tunjukkan dulu ya Google Sheet-nya. Oke, ini adalah Google Sheet saya yang memuat terkait topologi jaringan ya. Dan teman-teman bisa mempelajari di Google Sheet ini materinya topologi jaringan. Di sini tersedia job sheet sama LKPD ya. Jadi job sheet ataupun LKPD yang saya bagikan, teman-teman bisa akses secara online di Google Sheet-nya. Ya, Google Sheet-nya namanya Jago Jaringan. Ya, jadi kalau teman-teman nih diskusi bingung gimana sih cara menjawabnya atau bagaimana kita bisa mengetahui topologi apa yang tepat, silakan teman-teman bisa membuka ataupun mengakses topologi ataupun website yang saya buat. Dan teman-teman saat mengerjakannya mengerjakan LKPD, teman-teman bisa menggunakan ChatGPT ataupun AI yang lain untuk bisa membantu teman-teman dalam mengerjakannya. Oke, saya bahas sedikit ya terkait pengerjaan LKPD. Tadi adalah Anda seorang administrator memiliki 20 unit, 4 unit komputer untuk guru dan 1 unit untuk ruang kepala sekolah. Di sini ada topologi yang dipakai, biaya, instalasi, keandalan dan troubleshooting. Misalkan nih, saya kan tadi pakai star. Kenapa pakai star? Lalu troubleshootingnya gimana sih kalau pakai star? Ya, teman-teman silahkan berdiskusi. Selanjutnya nih, yang paling bawah ini adalah jadwal projectnya. Di sini adalah nomor kegiatan, contohnya adalah merancang, menyusun dan lain sebagainya. Tanggal mulainya hari ini, tanggal selesainya hari ini, keterangannya adalah waktu.
Misalkan nih menyusun butuh waktu 5 menit dan lain sebagainya. Ya, itu di langkah kedua. Lalu langkah berikutnya, teman-teman harus mengidentifikasi nih alat dan bahan yang digunakan untuk bisa membuat topologi yang teman-teman inginkan. Ya. Lalu yang berikutnya ini adalah rancangan topologi. Kalau yang sebelah ini atau yang bagian ini, teman-teman menggambarkan di LKPD-nya masing-masing, ya, manual. Nah, kalau yang langkah ketiga, kelewatan. Selanjutnya adalah simulasi. Nah, tadi yang di bagian 2 adalah rancangan topologi berdasarkan manual. Selanjutnya adalah simulasi nih. Simulasi menggunakan Cisco paket tracer. Ya, jadi teman-teman membuat topologi sesuai yang teman-teman inginkan dengan menggunakan alat bantuan yaitu Cisco paket tracer. Selanjutnya di sini adalah kelebihan dan kekurangan topologi yang teman-teman inginkan atau buat. Lalu kesimpulan nih. Setelah berdiskusi apa sih penerapan apa yang dipahami teman-teman dalam melakukan instalasi jaringan. Oke ya. Oke, kita memanage waktu untuk teman-teman mengerjakan LKBD-nya adalah 25 menit ya. Jadi teman-teman berdiskusi 25 menit. Sehabis itu, teman-teman maju nih ke depan untuk menjelaskan atau melakukan presentasi atas LKBD yang teman-teman diskusikan. Paham ya? Paham. Jadi 25 menit teman-teman mengerjakan. Kalau sudah selesai, teman-teman maju satu persatu untuk melakukan presentasi. Dan jangan lupa disiapkan pertanyaannya untuk bisa ditanyakan ke kelompok yang lain. Yang tanya nanti dapat poin tambah. Paham? Oke. 25 menit, silahkan bisa dimulai dari sekarang. Silahkan boleh berdiskusi. Kalau ada yang bingung, ditanyakan ya. Ini Mbak, go to home.
Ada kesusahan, Mas? Nggak ada. Topologi yang dipilih bus ya, Mas ya? Ganti Pak. Oh, ganti. Ini soalnya ini kan Pak aku bukan sih. Ganti. Iya. Iya kan? Hmm? Iya berarti ganti Pak. Salah. Udah ketemu Mbak, mau pilih topologi apa? Topologi apa? Topologi tree ya. Sudah ketemu Mbak, mau pilih topologi apa? Sudah, topologinya apa Mbak? Topologinya star ya. Wah, pakai ChatGPT ya. Sudah ketemu mau topologi apa yang dipakai? Topologi apa Mbak? Topologi star ya. Nah, kalau kasih nominal nggak apa-apa, nominalnya standar aja. Ya, estimasi aja, misalkan kurang lebih 10 juta apa. Di itu kegiatan. Contohnya merancang nih tanggal berapa sampai tanggal berapa. Berarti tanggal 3 sampai tanggal 3. Waktunya misalkan nih 5 menit. Keterangannya tulisin 5 menit. Dimatiin dulu. Iya. Coba lagi. Gue pinjam ya. Semua.
kok. Saya Mas ya. Sedang merancang ya Mas ya. Ada kesulitan? Belum? Mas. Disable. Network. Ya itu. Bawah. Dicoba lagi. Topologinya apa Mas? Topologi star ya. Bisa Mas? Aman? Topologi apa yang dipakai? Tree. Bisa? Menyingkapinya Coba. Oh, nih, kayak yang ini Mas.
Coba. Nge-strike ya? Iya. Bisa ya? Oke. Waktu sudah berjalan 10 menit ya? Kenapa kamu memilihnya topologi 3, Mas? Karena yang saya lebih tahu ini Pak, Oke. karena juga lebih gampang mungkin Pak. Lebih gampang ya dalam penerapannya. Topologi star ya. Jangan lupa dikasih IP address ya, biar saling terhubung satu sama yang lain. Bisa ngasih IP-nya? Bisa. Tinggal, iya, biar tahu koneksinya jalan atau enggak. Jalan ya koneksinya ya. Oke. Ini beberapa teman-teman sudah ada yang hampir jadi ya untuk Cisco-nya. Jangan lupa untuk diberikan IP address-nya.
bisa di disable, Mas. Ya, Cisco. Gimana Mas Jo? Sudah 20 komputer? Sudah ya? Waktunya 10 menit lagi ya untuk teman bisa melakukan presentasi. Oke. Santai Mas, santai. Di Cisco-nya sudah? Sudah Pak. Sudah? Ya, siap. Oke, sudah ya. Dari 6 kelompok ini sudah semua ya untuk simulasi di Cisco-nya kebanyakan. Teman-teman waktunya 5 menit lagi ya.
Sama ada rapi ikut kan suaranya tadi. Suaranya tadi. Sudah diisi semua LKPD-nya? Sudah. Bagi 3 ya. Ada yang masih kesusahan terkait pengisian LKPD-nya? Tidak? Itu topologinya star ya mas ya. Biayanya paling rendah daripada yang lain. Hemat, oke. Terus kalau troubleshooting itu lebih gampang atau enggak mas? Oke. Ini lebih gampang ya kalau seandainya ada kerusakan. Sudah mas untuk Cisco-nya? Iya sudah. Ada kendala mas? Ada nggak? Nggak ada? Aman ya. Topologinya apa? Topologi star.
topologi star ya. Kenapa mini star, Mas? Oke, berarti kembangkan ya. Anda bisa bercabang antara pusat. Oke, sudah 25 menit. Nanti majunya per kelompok ya. Jangan lupa kelompok yang lain bisa menyiapkan pertanyaannya jika memang ada kebingungan. Terus sambil kalian berpresentasi atau menyampaikan juga diambil poin ya sebagai pembelajaran hari ini. Silakan untuk kelompok pertama. Yang lain didengarkan ya, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum itu, baiknya saya berkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Nanda Mangloyan. Perkenalkan, nama saya Ayu Wulandari. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Pegang aja nggak apa-apa. Kami di sini akan presentasikan apa itu topologi star. Ya, topologi star ya. Untuk biaya topologi star kurang lebih 10 juta lah Pak. Ya, 10 jutaan. Instalasinya mudah dipakai dan praktis. Kendalanya kendalanya mungkin bisa kecuali jika switch rusak. Oke. Lalu troubleshooting sangat mudah dilacak dan diperbaiki. Oke. Lalu jadwal proyeknya merancang topologi mulainya 20 menit semestinya. Alat dan bahan untuk topologi star yaitu ada switch atau hub, kabel UTP, konektor RJ45, crimping tool, LAN tester, dan komputer. Oke. Nah, ini contoh bentuk topologi starnya. Oke, bisa dilihat ya teman-teman ya, contoh topologi starnya. Contohnya. Oke, udah. Kelebihan dan kekurangan topologi star yaitu kelebihannya mudah dikembangkan, mudah dikelola, performa baik, keamanan relatif baik, deteksi masalah cepat. Tapi kekurangannya ada ketergantungan pada pusat, biaya lebih tinggi, kerapian instalasi menantang, switch atau hub bisa jadi bottleneck. Kesimpulannya, topologi star adalah salah satu bentuk jaringan komputer yang menghubungkan semua perangkat ke satu titik pusat. Oke, apakah ada yang mau bertanya? Silakan teman-teman, ada yang mau nanya? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih ya Mas Akmal. Silakan bisa ditutup Mas Akmal. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Akmal ya. Yuk selanjutnya kelompok 2. Oke, kita dengarkan timnya Mbak Amel. Kami awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya kami di sini ingin mendiskusikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amelia Rizkiana. Perkenalkan, nama saya Dwi Gita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Fahmi. Jadi di sini kita akan membahas tentang topologi star. Biaya instalasi topologi star itu mulai dari 5 juta sampai 15 juta. Instalasi itu switch,
dijadikan satu tempat. Keandalannya itu mudah mendeteksi kerusakan. Troubleshootingnya itu butuh lebih banyak kabel. Alat dan bahan yang dibutuhkan itu ada PC, switch, server, dan kabel. Ini topologi STAR itu seperti ini. Oke, silakan bisa dilihat ya teman-teman topologinya. Kelebihan dan kekurangan topologi STAR itu mudah dikelola, mudah dideteksi kerusakannya, kinerjanya lebih baik. Kekurangannya itu ketergantungan pada perangkat pusat, biaya lebih mahal, konsumsi kabel itu tinggi. Sampai sini ada yang ingin dipertanyakan? Silakan, ada yang mau tanya di kelompoknya ke Mbak Emel? Tidak ada? Ada yang mau nanya? Apa kelebihan dan kekurangan topologi STAR? Silakan Mbak Amel. Jadi topologi STAR itu memiliki kelebihan yaitu mudah dikelola, mudah dideteksi kerusakannya, kinerjanya lebih baik. Memiliki kekurangan yaitu ketergantungan pada perangkat pusat, biayanya lebih mahal, konsumsi kabel yang tinggi. Oke. Ada lagi yang mau tanya teman-teman? Lebih mudah dideteksi kerusakannya. Oke, karena lebih mudah deteksi kerusakannya ya. Thank you. Silakan bisa ditutup Mbak Amel. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok ketiga, Mas Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan tentang topologi STAR. Sebelum itu perkenalan lebih baik kita perkenalan lebih dulu, yaitu nama saya Ahmad Faisal. Nama saya Kana Maulana. Topologi STAR memiliki biaya yang lebih hemat dan murah karena tidak perlu saling terhubung satu sama lain. Instalasinya adalah pemasangan relatif mudah dan struktur, dan keandalannya adalah memiliki performa yang stabil. Troubleshootingnya adalah mudah mendeteksi perangkat atau kabel yang bermasalah. Alat dan bahan dari topologi STAR adalah PC, switch, kabel strike, dan ini adalah rancangan topologinya. Oke, bisa dilihat ya topologinya. Kelebihan dan kekurangan topologi STAR adalah kelebihannya adalah mudah dalam instalasi dan konfigurasi, mudah dalam mendeteksi kesalahan, dan mendapatkan performa yang stabil. Kekurangannya adalah biaya relatif mahal, pemakaian kabel lebih boros, ketergantungan pada perangkat pusat, hub atau switch. Oke. Apakah ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan untuk kelompoknya Mas Kana atau Mas Maulana? Oke. Alat dan bahan yang diperlukan untuk topologi STAR adalah PC, switch, dan kabel strike. Oke. Ada lagi? Cukup. Sampai sini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya kelompok 4 silakan. Teman-teman presentasi sambil saya nilai ya, teman-teman ya. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang topologi star. Jadi topologi star. Oke, ya maaf. Kami akan memperkenalkan diri. Nama saya itu Fahmi Musaki. Nama saya Eki Erlangga Saputra. Jadi kami memilih topologi star karena biayanya tergantung lebih mahal, tapi instalasinya mudah untuk di setiap komputer dan dihubungkan dengan switch. Keandalannya jika satu komputer rusak itu tidak memengaruhi komputer yang lain, dan troubleshootingnya dikatakan cukup lebih mudah. Dan untuk alat dan bahan kita hanya memerlukan PC, switch, LAN cable, dan crimping tool. Dan ini adalah rancangan topologi star. Kelebihan dari topologi star itu ialah mudah dikembangkan. Kerusakan sebuah PC tidak akan mengganggu jaringan yang lain, dan troubleshootingnya tergolong lebih cepat. Dan kekurangannya, kalau switch-nya rusak, maka seluruh jaringan akan mati, dan biaya untuk beli switch itu dikatakan lumayan mahal. Jadi sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke. Mungkin cukup dari kami. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok 5. Mas Ju dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Ji Andre. Oke, lanjut. Topologi yang saya pilih adalah topologi tree. Biayanya adalah 5 juta sampai 9 juta. Instalasinya adalah menentukan satu pusat, memasang switch utama di pusat, menghubungkan switch cabang ke switch utama, konfigurasi IP dan pengujian koneksi. Keandalannya adalah cukup andal karena jika satu node rusak, node lain tetap jalan. Troubleshootingnya adalah cek koneksi fisik, kabel port dan konektor, testing antar node untuk cek jalur konfirmasi, periksa switch utama. Oke, alat dan bahan untuk membuat topologi tree adalah PC, router, kabel, dan server. Ini adalah gambar utama dari gambar sederhana dari topologi tree. Oke, gambarnya. Kelebihan topologi tree adalah mudah dikembangkan, struktur hierarki yang jelas, ISO dan kombinasi yang jelas. Kekurangannya adalah biaya yang sangat mahal, ketergantungan, perawatan, kinerja menurun, instalasi ulang. Kesimpulannya adalah meningkatkan akses informasi satu pembelajaran, mendukung pembelajaran, manajemen sekolah, kolaborasi dan komunikasi lebih lancar. Siswa dapat belajar praktek jaringan komputer, akses IP internet menjadi lebih terpusat, berbagi data sumber daya. Sudah, itu saja yang saya presentasikan. Ada pertanyaan? Apa? Biayanya Mas Jo. Bentar ya. Biayanya adalah sekitar 5 juta sampai 9 juta. Oke, 5 sampai 9 juta. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada. Apa kelebihan dan kekurangan topologi tree? Bentar. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah mudah dikembangkan, struktur yang jelas, ISO kombinasi yang mendalam. Kekurangannya adalah biaya yang sangat mahal, ketergantungan perawatan, kinerja menurun jika satu kabel rusak, instalasi ulang. Oke. Ya? Ya, sudah Mas Jo. Sudah ditutup.
Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau apa itu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Jo. Selanjutnya Mbak Rosyana. Kami awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan topologi star. Topologi star biaya sekitar 2.900.000 sampai 4.200.000. Instalasi semua perangkat komputer terhubung satu perangkat pusat seperti switch atau hub menggunakan kabel UTP strike. Instalasi dimulai dengan menyiapkan perangkat keras strike kabel UTP RJ45. Keandalan kegagalan satu kabel tidak mempengaruhi yang lain, mudah mendeteksi kerusakan, performa stabil, mudah diperluas, scalability terpusat pada switch kabel UTP. Kabel UTP bermasalah, switch tidak konfigurasi IP salah, switch mati atau rusak. Alat dan bahan yang diperlukan: 1. PC, 2. switch, 3. hub, 4. kabel. Ini adalah rancangan. Kelebihan topologi star: mudah dikelola. Jika satu kabel putus, tidak mempengaruhi komputer lain, mudah dikembangkan, kecepatan stabil. Kekurangannya adalah titik kegagalan pusat, membutuhkan banyak kabel, biaya lebih tinggi. Kesimpulan, topologi star sangat sesuai untuk sekolah, mendukung kegiatan belajar mengajar digital, mempermudah troubleshooting. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya. Oke, thank you. Silakan ditutup kelompoknya Mbak Rosyana. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Tadi teman-teman sudah maju satu persatu ya untuk menjelaskan hasil diskusinya. Ada yang topologi star, ada yang topologi tree ya, berdasarkan pemahaman dari teman-teman. Oke. Sekarang biar nggak ngantuk dan biar nggak jenuh, bisa bangun dulu semuanya. Kita ice breaking ya. Oke. Masih ingat tepuk pagi, siang, malam? Masih. Oke. Kita coba ya. Oke. Pagi, siang, malam. Ada yang ngantuk nih? Oke. Saya ulangi kembali ya. Kalau pagi adalah 1 kali, kalau siang adalah 2 kali, kalau malam adalah. Oke, kita coba kembali. Pagi, malam. Masih ada yang ngantuk? Kita coba sekali lagi. Kita coba. Pagi, siang, malam. Pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sekarang bisa duduk kembali. Oke, selanjutnya setelah tadi teman-teman sudah mengerjakan LKPD, selanjutnya saya pengen tahu nih pemahaman kalian terkait topologi jaringan. Silakan bisa dibuka kuisnya yang sudah saya sampaikan di job sheet-nya. Silakan bisa ke belakang. Yang lain bisa ke belakang ya, biar satu PC satu orang. Ada di
materi kuis ya. Yang ini teman-teman silakan bisa main ya. Nah, di Google Sheet yang tadi ada. Jago jaringan. Google Sheet. Di Microsoft. Dipilih. Kalau bingung ini saya ketikkan ulang ya. Nanti kita aja. Kalau yang sudah di Google Sheet-nya tinggal diklik aja, itu sudah muncul nanti. Itu Mbak, yang BJ 3R6X. Atau tokennya aja. Ini sudah ada yang masuk. Nah, teman-teman diganti ya namanya ya di sebelah sini. Ini untuk tokennya. Kalau pengen pakai token, berarti silahkan ketiknya zip, terus tokennya dimasukkan. Kalau teman-teman sudah ada yang bisa masuk, silahkan mulai dikerjakan. Langsung jalan. Ini, Mbak. Oke, kata-kata sudah masuk semua ya. Jangan lupa untuk namanya diganti ya. Di pojok. Yang di profil silakan teman-teman ganti. Udah?
Langsung dijawab saja Mbak Amel. Oke, yang paling tinggi Mas Fahmi ya, 9 poin. Nah, sudah finish. Mas Kanan, Mas Ananda Royan, Mas Ananda Akmal. Langsung diisi saja, nggak apa-apa. Karena kebetulan waktu kita mau habis untuk pertemuan hari ini. Yuk diisi. Baru 9 ya. Oke, sudah semua ya kata-katanya. Oke, kata-katanya sudah semua. Silakan bisa lihat di depan ya. Hari ini kita sudah belajar topologi jaringan dan Cisco ya, Cisco paket terasa berdasarkan simulasi. Walaupun harus digarisbawahi ya, teman-teman saat lakukan presentasi masih ada yang kurang percaya diri, sehingga kalau tipenya mungkin sedikit belibet nggak apa-apa. Ya. Tapi kedepannya next time kita akan ketemu lagi, teman-teman harus lebih percaya diri lagi. Oke ya. Saya ulas kembali, topologi itu ada 6 ya, dari bus sampai hybrid. Untuk kali ini teman-teman lebih condong simulasinya adalah tree dan star ya. Lalu teman-teman juga sudah saya nilai nih tadi berdasarkan presentasi yang tadi dan juga hasil quiz yang dilakukan oleh teman-teman di SIP quiz ya. Nanti untuk teman-teman nih yang kurang percaya diri atau tadi pas menjawab SIP quiznya kurang begitu betul atau masih ada yang salah, nanti bisa melakukan menjawab pertanyaan kembali nih yang ada di site Google Sheet. Ya, nanti saya siapkan Google Sheet-nya. Yang teman-teman yang mungkin pemahamannya kurang, silakan untuk bisa mempelajari Google Sheet-nya. Ya. Tapi teman-teman yang pemahamannya sudah paham banget terkait topologi dan Cisco, bisa lanjut ke materi selanjutnya, yaitu di materi yang ini, yang subnetting. Ya. Jadi ke depan kita akan membahas materi subnetting atau CDR ya. Yang mungkin teman-teman sudah dapatkan nih terkait IP address ya.
sudah dapat ya. Kalau lebih lanjutnya adalah CDR. Oke. Saya mau nanya nih, bagaimana pengalaman belajar teman-teman hari ini? Menyenangkan nggak? Apa yang didapat oleh teman-teman belajar hari ini? Boleh disampaikan? Oke, Mbak. Oke, bisa. Oke, thank you Mbak Nora Perlia. Yang lain ada apa yang didapatkan hari ini? Cukup Mbak Nora Perlia aja yang bisa menyampaikan? Oke. Bisa memahami topologi sederhana. Oh, star. Oke, topologi star. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya yang telah belajar hari ini. Saya juga seorang guru, berterima kasih ya atas kerjasamanya selama pembelajaran 90 menit yang kita telah lalui. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf barangkali nih dalam penyampaian ada tutur kata nih yang tidak berkenan sama teman-teman. Terus teman-teman juga nih kalau belajar di lab ataupun belajar di kelas nanti bisa memanfaatkan nih yang namanya ChatGPT. Tadi teman-teman memanfaatkan ya ChatGPT ya, betul ya? Ya. Saya guru juga memanfaatkan nih ChatGPT. Contohnya ini nih. Tadi mana ya? Ini ya. Seru nggak main ini sip quiz? Seru ya. Oke. Sing loncat-loncat siapa lagi? Ya. Ini yang loncat-loncat ya. Jadi kita di era sekarang, di era teknologi nggak apa-apa pakai ChatGPT. Dalam artian ChatGPT ini digunakan dalam yang betul-betul atau yang benar-benar ya. Contohnya ya, ayo pada loncat-loncat. Ini biar kita gerak semuanya. Oke, coba kita lihat ya. Yang paling tinggi siapa sih? Oke, Mas Syafi'i. Mas Harun Syafi'i. Gimana Mas? Mas Harun perasaannya mendapatkan nilai yang paling tinggi nih di antara teman-teman yang lain? Senang, oke. Tepuk tangan dong untuk Mas Harun. 9, berarti salahnya 1 aja. Terus keduanya adalah Mas Fahmi Musaki. Oke, gimana Mas perasaannya kamu mendapatkan nilai yang tertinggi? Senang. Tipsnya apa Mas? Tipsnya? Belajar. Oh, sering gunakan. Oke. Terus untuk yang paling bawah, nanti jangan berkecil hati ya. Tetap seperti tadi, belajar di Google Site ya, agar kita mendapatkan pemahaman yang lebih lanjut. Oke, untuk menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya, agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat dan saat kita pulang dalam keadaan selamat sampai tujuan. Oke, silakan ketua kelas bisa memimpin doa. Tempat duduk siap berdoa mulai. Bismillah.